Disebutkan di Al-Quran bahwa setelah terjadi pernikahan nanti berlakulah ayat Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, yaitu mereka adalah pakaian bagi dirimu, engkau pun pakaian bagi mereka. Jadi suami istri itu digambarkan sangat indah lewat pesan Al-Quran seperti pakaian. Coba kalau kita cermati, pakaian itu kan memiliki 3 fungsi yang luar biasa. Pertama, pakaian adalah media untuk menutup tubuh masing-masing. Itu artinya kalau sudah berumah tangga, aib yang terjadi bagi pasangan istri harus serapat mungkin ditutup, diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ungkapan aib yang keluar, apalagi diucapkan kepada orang yang tidak paham, tidak mengerti ilmunya. Ustadz, kalau gitu sudah menikah nanti boleh curhat nggak kepada selain suami? Boleh curhat kepada ahlinya. Terutama kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Ada hal-hal yang boleh ditanyakan, tetapi sepanjang itu bisa diselesaikan bagi keduanya, pasangan suami istri, itu lebih elok, lebih indah. Orang tua tinggal menatap, melihat dengan penuh kebahagiaan saja. Masya Allah. Oleh karena itu nggak boleh ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga kemudian puri. Nggak boleh. Apalagi mengatakan pulangkan aku kepada orang tuaku. Nggak boleh. Suami juga nggak boleh bilang aku pulangkan engkau ke rumah orang tuamu. Dikhawatirkan ada niat yang tidak baik. Oleh karena itu berhati-hati dalam tutur kata dan ucapan. Bukankah Islam mengajarkan cara berkomunikasi itu 2 saja? Falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam saja. Nah, ini yang paling penting. Jadi pakaian adalah media untuk menutupi tubuh kita, tubuh kedua pasangan hidupnya, maka akan tertutupi aib yang orang lain tidak perlu tahu. Kalau ini bisa disimpan dengan baik, luar biasa. Kadang-kadang kan kita sedih ya, aib suami diumbar kepada orang lain, aib istri diumbar juga kepada orang lain. Padahal orang akan mencibir, engkau tak mampu menyelesaikan urusan rumah tanggamu. Orang kan pengen melihat, menatap kebahagiaan bagi siapapun, apalagi kalau itu karib kerabatnya. Maka jangan sembarangan curhat, khawatir nanti jadi konsumsi publik, aib yang meluas, maka ini sangat membahayakan. Yang kedua, pakaian fungsinya untuk apa? Pakaian fungsinya untuk apa yang kedua? Tadi sudah menutupi ya, menutupi tubuh ya. Yang kedua, pakaian itu kan media yang paling dekat bagi diri kita. Betul enggak? Yang paling dekat dengan tubuh kita kan pakaian kita. Itu artinya yang paling dekat bagi suami adalah istrinya. Yang paling dekat bagi istri adalah suaminya. Makanya lafaznya kan sudah seiring sejalan, seia sekata. Selesaikan semua urusan rumah tangga yang sebaik-baiknya dengan satu tujuan, sehidup sesurga. Masya Allah. Jadi kalau sehidup semati itu bohong. Gak ada ya. Gak ada sehidup semati itu. Yang satu hidup boleh jadi yang satu mati. Tapi kalau sehidup sesurga, memang itulah impian, harapan kita semua berumah tangga. Mana ayatnya? Quran surat 13. Surat 13 ayatnya ada di nomor 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salahu min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang salih. Siapakah mereka? Ayah ibunya atau nenek moyangnya. Kemudian pasangan-pasangannya, suami istri, juga anak keturunannya. Alangkah indah pada waktu itu. Walaupun sesuatu yang gaib, surga, tapi kita meyakini karena disebutkan di Al-Quran, surga itu balasan terindah bagi orang-orang yang bertakwa. Harus kita yakini.
Malaikat kemudian mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Selamat sejahtera, engkau masuk ke dalam surga asbab karena kesabaranmu, maka alangkah indahnya kesudahan itu. Sebelum surga yang sebenarnya di akhirat nanti, suami istri sudah merasakan surga kelas dunia yang kita sering mengatakan baiti jannati, rumahku, surgaku. Maka dalam kehidupan berumah tangga harus punya satu misi tadi itu. Saya hidup sesurga. Jangankan suami istri ya, sahabat saja bisa juga. Sahabatku, surgaku, sehidup sesurga juga. Insya Allah pertemuan kita di majelis ilmu, pertemanan kita yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kelak kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang hadir di majelis ilmu ini kelak menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya harus ingat, surga diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tilkal jannatul lati nuritsu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Maryam, surat yang ke-19 ayat di nomor 63. 1963. Itulah ayat yang ditunjukkan kepada kita pewaris surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, pakaian adalah simbol keindahan bagi kedua pasangan hidup. Berarti kalau sudah simbol keindahan, apa yang paling membanggakan? Suami hanya membanggakan istri, istri juga membanggakan suami. Oleh karena itu setelah terjadi pernikahan harus bebas dari benih-benih penghalangnya, kerikil-kerikil tajam. Tidak ada lagi catatan kehidupan mengenai seseorang yang lain. Yang dibanggakan hanya istri, yang dibanggakan hanya suami. Masya Allah. Seiring sejalan ya. Nah, kalau sudah paham itu suami dan istri, insya Allah dia akan meraih kebahagiaan. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون